Yang kedua adalah Henry Fayol, seorang insinyur dan direktur perusahaan di Prancis yang dia mengembangkan teori manajemen administratif yang menjadi 14 prinsip manajemen yang sampai hari ini pun dipakai. Jadi kalau yang satu bicara mengenai tahapan-tahapan pekerjaan yang secara data bisa dibuktikan, kalau yang satu bicaranya lagi si Fayol ini untuk mengadministrasi, untuk mengelola tim, orang-orang, manajemen, dua-duanya ini sama penting. Dua-duanya ini sama berperan untuk bidang yang berbeda. Selanjutnya adalah sejarah manajemen era modern. Nah, era modern ini panjang ini sebenarnya, tapi saya sampaikan singkatnya aja. Ya, setelah teori tadi berjalan yang klasik, lalu ya berkembang teori manajemen baru yang lebih kompleks dengan pendekatan yang lebih humanistik. Apa sih humanistik? Lebih melihat manusia sebagai makhluk human, makhluk yang dimanusiakan, bukan sebagai robot. Kalau kita bicara manajemen ilmiah, dia cuma lihat data, dia nggak peduli manusianya. Datanya ngomong begini, kamu datangnya telat, kamu kerja 20 kali. Pak, tapi kan itu hujan, lampu lagi mati. Nggak peduli, saya ngeliat data. Pak, saya lagi sakit, kalau perempuan saya lagi dapat, saya baru aja melahirkan. Nggak peduli, perlakuan harusnya sama. Itu manajemen ilmiah, lihatnya data. Tapi kalau humanistik, ternyata manusia itu ada emosi, ada motivasi, ya. Jadi lebih kompleks dibanding sekedar ngelihat data aja. Nah, salah satu tokohnya adalah Elton Mayo dengan eksperimen Hawthorne yang mengungkapkan pentingnya faktor sosial dan psikologis dalam produktivitas kerja. Apa sih yang dilakukan oleh si Mayo dengan Hawthorne efeknya terkenal sekali? Jadi ceritanya begini, waktu itu dibilang katanya kalau pengaruh dari lingkungan yang baik, peralatan yang baik, alat-alat yang baik, maka hasilnya akan lebih baik. Secara logik, secara saintifik benar. Lalu dicobalah. Orang kerja, lalu lampu digelapin. Oh, ternyata produktivitas turun. Apa sih produktivitas? Berapa yang dikerjakan dan dihasilkan. Oke. Lalu lampu dibikin terang, produktivitas naik. Ya, lebih jelas, lebih kelihatan, lebih panas badannya itu. Ya, lebih semangat kerja karena terang. Digelapin, produktivitas turun. Lalu dirubah. Sekarang para manajemen, atasannya, supervisornya, itu suruh keliling. Supervisor adalah atasan langsung dari para yang di bawah. Ya, di atas supervisor itu ada manajer. Di atas manajer ada kepala divisi. Di atas kepala divisi, ya kadang ada kepala divisi, ada GM. Ya, GM itu general manager. Generalnya dari para manajer. Ya, general manager, generalnya para manajer. Sudah di atas mereka berdua adalah director, direct yang kerjanya ngasih perintah, ngedirect. Ya, di atasnya itu adalah direktur utama atau presiden dari director. Di atasnya presiden director, owner, diwakili oleh komisaris. Nah, si Mayo itu minta semua supervisor, semua manajer itu turun ke dalam ruangan. Lalu dia ngajak ngobrol, dia nanya apa kabar, dia tepuk-tepuk, ya, dia kasih semangat, ya, dia keliling, dia bergabung. Sudah, ya, lalu lampu digelapin, diturunkan terangnya. Di riset sebelumnya, kalau lampunya lagi jadi menggelap, ya, apa yang terjadi hasilnya? Produktivitas turun. Lampunya diterangin, produktivitas naik. Tapi ketika semua dimotivasi, mendadak anak buahnya kerjanya memberikan produktivitas yang jauh lebih tinggi. Padahal lampunya gelap. Seperti syuting yang saya lakukan sekarang. Itu dilakukan di malam hari dan di hari libur. Tapi mereka semua mengejar ini. Tujuannya kenapa? Karena termotivasi, karena dibuat semangat bahwa ini demi kepentingan bersama dan ini demi pendidikan kampus gratis. Semangat juangnya jadi beda. Dan hasilnya produktivitasnya lebih tinggi. Pemahaman ini membuat teori yang sekedar ilmiah itu berubah. Manusia bukan cuma robot. Manusia punya emosi, punya motivasi, punya semangat kerja.